Memangnya kenapa sih harus bayar pajak? Nah, oleh negara, uang pajak itu digunakan untuk apa aja sih? Kamu sebagai wajib pajak memiliki hak loh untuk dapat menghemat jumlah pajak yang disetorkan. Dengan cara manfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas pengurangan pajak melalui Kalau Uang Bisa Ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neocommerce. Bersama saya, Anggita Purisa Fitri, sebagai UX dan Market Researcher dari Divisi Marketing di Bank Neocommerce. Sebagai warga negara yang baik, penting loh bagi individu maupun perusahaan untuk disiplin dalam membayar pajak. Memangnya kenapa sih harus bayar pajak? Karena pajak itu menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, yang namanya setiap pungutan pajak itu akan dibebankan kepada setiap warga negara, bisa dalam bentuk wajib pajak orang pribadi atau individu, maupun wajib pajak badan usaha. Oleh karena itu, setiap orang perlu kenal nih sama pajak, biar bisa memahami kewajibannya sebagai warga negara, dan juga bentuk kontribusi kita terhadap negara. Dalam podcast ini, kita akan bahas bersama mengenai seluk-beluk pajak, seperti tipe-tipe pajak, manfaat, dan tips efektif dalam perencanaan pajak. Pajak adalah bentuk pungutan kepada rakyat yang telah diatur dalam undang-undang dan bersifat wajib serta memaksa. Dan ini akan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat, dalam bentuk fasilitas dan kebutuhan rakyat lainnya. Yang pertama, pajak penghasilan yang disingkat menjadi PPH. Ini adalah pajak yang berasal dari setiap penghasilan wajib pajak, mulai dari gaji, keuntungan usaha, dan lain-lain. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN. Ini adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan wajib pajak. Jenis pajak ketiga, yaitu pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Ini adalah pajak dari penjualan barang mewah dengan banyak kriteria, seperti kendaraan bermotor, hunian dan properti, barang mewah untuk kebutuhan eksistensi atau menunjukkan status, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah pajak bea materai. Ini adalah jenis pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen yang memerlukan materai. Contohnya, akta notaris, surat kuasa, bukti transaksi, perjanjian jasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai materai sendiri itu beragam jenisnya. Seperti materai 6.000, ini biasanya untuk transaksi dengan nilai di atas 250.000 hingga 5 juta. Lalu ada materai 10.000, ini digunakan untuk nilai transaksi di atas 10 juta rupiah. Jenis pajak yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan atau kita sering sebut dengan PBB. Ini adalah pajak yang dibebankan untuk setiap kepemilikan properti seperti rumah, ruko, dan bangunan lain beserta tanahnya. Yang keenam adalah pajak daerah. Ini adalah sebuah pungutan wajib untuk daerah dan keperluan daerah yang terbagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hiburan, dan sebagainya. Membayar pajak ini sangat penting loh dan jadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Ada 4 fungsi utama pajak. Di antaranya, yang pertama, sebagai fungsi anggaran. Nah, karena jadi sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Yang kedua, itu pajak sebagai fungsi regulasi. Dengan pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi, seperti memberi keringanan pajak untuk meningkatkan penanaman modal. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Pajak dapat membantu pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga agar inflasi terkendali. Yang keempat, pajak sebagai fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan. Pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber penerimaan negara, karena tanpa adanya pajak, maka hampir bisa dipastikan sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Nah, oleh negara, uang pajak itu digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama adalah untuk pendanaan negara yang digunakan untuk pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain.
Yang kedua adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar bagi masyarakat. Yang keempat, untuk pertahanan demi menjaga ketertiban dan keamanan negara. Yang kelima adalah untuk pengembangan wisata. Nah, sekarang kita bahas soal tax planning atau perencanaan pajak. Ini adalah sebuah cara dan upaya agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat menjadi seminimal mungkin. Namun tentunya masih dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa cara yang efektif dalam melakukan tax planning. Yang pertama, kita bisa manfaatkan fasilitas pengurangan pajak dari pemerintah. Kamu sebagai wajib pajak memiliki hak loh untuk dapat menghemat jumlah pajak yang disetorkan. Dengan cara manfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas pengurangan pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak yang biasa diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan mengikuti tax amnesty, potensi untuk menekan biaya pajak jadi cukup besar. Yang kedua adalah hindari denda pajak, karena dengan menghindari sanksi atau denda perpajakan, maka kamu dapat mengurangi tambahan setoran pajak. Oleh karena itu, baik perusahaan maupun perorangan perlu taat pada peraturan perpajakan, taat membayar, dan melaporkan pajak dengan tepat waktu untuk menghindari sanksi perpajakan. Entah itu berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, kenaikan pajak, bahkan sanksi pidana. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan sangat berguna loh bagi pemerintah yang mereka akan gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, istilahnya dari rakyat kembali untuk rakyat. Karena pajak menjadi sumber pendapatan negara, maka diharapkan wajib pajak seperti kamu untuk dapat patuh dan menjalankan kewajiban pajak dengan baik dan lancar. Kalau kamu punya tanggapan tentang perencanaan pajak, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga loh kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Anggita Purisafitri. Terima kasih ya buat atensi kamu. Bye!